kemarin alhamdulillah ya, saya sholat di Masjid Kelapa Dua, tiba-tiba ada jamaah Kelapa Dua bilang, Ustadz lagi bangun apa di sana? Saya bilang asrama, karena kita Kelabakan ini sudah mau penerimaan santri baru dan tidak ada asrama. Dan saya yakin akan banyak, karena anak-anak selama bulan Ramadan kita tebar kemana-mana berdakwah dan banyak sekali mendapatkan apresiasi. Saya bilang kewalahan asrama. Dia bilang berapa asrama? Ya saya bilang paling 300 juta sudah. Besok naik ke sini pakai kantong plastik hitam, isinya 300 juta. Saya bilang kenapa kemarin saya tidak bercanda 500 juta ya? Kenapa saya tidak bercanda 500 juta? Saya bilang Pak Irjani ada 300 juta ini, kita eksekusi sudah. Kenapa? Kita harus sudah siap dari sekarang, jangan kayak tahun kemarin. Anak-anak harus mondar mandir dulu selama belajar, pulang dan diantar, pulang diantar. Saya maunya begitu masuk sekolah anak-anak sudah mondok. Kita harus sudah siap. Alhamdulillah, saya serahkan 300 juta, baru dibikin turap sudah habis 150 juta. Belum bangunannya Pak, baru turapnya saja 150 juta. Saya bilang Pak Irjani, saya tidak ngerti bangunan Pak, kok mahal sekali? Pak Irjani bilang kalau tidak dibikin turap, kita langsung bikin bangunan, longsor, bahaya. Mendingan kita korban, kita bikin. Alhamdulillah, jadi sini bangunan aman Bapak Ibu, aman. Ini masjid banyak orang khawatir, bagaimana nanti. Ini dibor ke dalam Pak. Saya lihat ini sebelum ditimbun, di bawah itu dibor dan dibaku ikat semua. Pondasi sudah dibor, kemudian ada pondasi lagi dibawa ditimbun. Tidak usah khawatir. Ya termasuk kalau hujan deras, tidak usah khawatir. WA di grup, Ustadz anak-anak bagaimana? Kenapa Kampung Bugis sudah banjir? Ya banjir karena dia di bawah, kita di atas. Jadi jangan Kampung Bugis kasih berita banjir, kemudian dibilang di atas banjir. Justru yang bikin banjir di bawah, airnya anak Bapak Ibu itu. Ya. Dan saya kata, aman di sini Pak. Ada yang waktu hujan deras itu, begitu dia bilang, Ustadz anak-anak bagaimana? Langsung diposting lagi antri makanan. Mamanya bilang, lah kita sibuk banjir, anak kita lagi sibuk makan di atas. Ya, ya aman di sini. Ya, Bapak Ibu, insya Allah, ya, saya yakin niat kita semua baik. Ya, saya selalu punya keyakinan bahwa niat yang baik itu tidak pernah terhalangi oleh ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau ada niat-niat yang tidak baik. Kalau kita semua niat baik, kompak, kita ingin maju, kita ingin terus berjalan, maka insya Allah tidak ada yang sulit bagi kita. Pak Irjani saya bilang program tahun depan buka aliyah. Tahun depan buka aliyah. Standar kita anak-anak yang kelas 9 sekarang, berapa orang yang mau lanjut silakan, yang mau keluar silakan. Nanti tinggal yang keluar itu kita tambah dari luar, karena sudah banyak juga orang luar tanya, Ustadz kapan aliyah ada di sana? Jadi insya Allah saya sampaikan lewat mimbar ini, insya Allah aliyah tahun depan kita buka. Ya, aliyah tahun depan kita buka. Tapi kita tidak paksa, karena sini programnya 3 tahun. Beda dengan pondok-pondok di Jawa, ada yang program 6 tahun. Kita 3 tahun, wisuda selesai, Bapak Ibu berpikir mau lanjutkan, mari kita jalan sama-sama. Tapi kalau Bapak Ibu bilang, saya mau masukkan di sini, saya mau masukkan, silakan Bapak Ibu, kita terbuka saja. Jadi kita sudah tidak kejar-kejar harus masuk ya. Kenapa? Terkadang saya berdoa, ya Allah jangan lagi ada yang masuk, Kenapa? Saya takut amanat terlalu banyak, sementara ya kita tidak punya tempat penampungan ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu kita kompak. Buktinya asrama putra dibawa belum ada ranjangnya, tidak ada yang protes ke saya. Artinya Bapak Ibu bisa maklum. Ya, kenapa harus saya katakan maklum Bapak Ibu? Bukan tidak dikerja. Kita kerja ranjang itu di satu tempat. Yang pertama tenaganya terbatas. Yang kedua bahan-bahannya juga terbatas. Kalau itu siap, insya Allah sudah siap. Tapi Bapak Ibu ketika kita sampaikan bersabar 1 bulan 2 bulan, kita akan buatkan. Alhamdulillah
Tidak ada yang ngambek, tidak ada yang protes. Ustadz, kenapa perempuan diutamakannya? Tidak ada, alhamdulillah semua bisa ikhlas menerima. Cuma sedikit kemarin masalah baju seragam. Ya, kenapa masalah baju seragam? Ya, susahnya karena Bapak Ibu salahkan kami, padahal bukan kami yang salah, Bapak Ibu yang salah. Di mana salahnya Bapak Ibu? Yang kami terima itu tamatan SD dengan body tamatan SD. Yang masuk body SMA. Bapak yang salah. Orang brosur saya kan tamatan SD. Standarnya ya XL, M1 XL. Ini yang datang XXXXL. Baru kita yang dimarahin. Saya bilang, sudah sabar. Komunikasi, jangan marah-marah. Kita datang, ini gimana Ustadz? Ya jangan salah dulu. Ustadz, saya yang salah. Anak saya terlalu banyak makan di rumah sampai begini nih. Jadi bukan pondok yang salah, Pak. Kita sediakan baju untuk tamatan SD. Bapak punya anak, bodinya tamatan SMA. Pondok yang disalahkan tidak datang. Ustadz, ini kebetulan saya salah. Oh iya, kalau begitu gampang Bu, kita pesankan, selesai. Ya, tapi kalau kita mau ribut terus, ini salah, ini salah, ini salah, kemudian nanti kekeluargaan jadi rapuh. Mari, kalau ada masalah datang, kita duduk sama-sama. Ketemu saya, kita duduk cari solusi. Aman Bapak Ibu. Aman Bapak Ibu. Ya. Kita sudah keluarga besar. Jadi tidak ada Bapak datang komunikasi Ustadz, mungkin ayo kita sama-sama. Nggak ada di sini Bapak Ibu yang menonjol. Di sini nggak ada bilang saya pimpinan pondok harus begini. Tidak Bapak Ibu. Sama. Siapa yang datang silahkan, kita sama-sama. Ya. Yang kedua, ini juga yang terakhir mungkin saya sampaikan. Bapak Ibu jangan khawatir dengan berita-berita pelecehan seksual ya yang terjadi di pondok. Aman di sini. Ya, aman. Ya, aman. Kenapa? Kenapa aman? Saya perempuan hari ini saya sudah dapat tanggung jawab 3. Cuma dibantu dengan anaknya Pak Haji Tahir untuk 3 asrama, atas, bawah, samping. Saya tidak tinggal di asramanya mereka. Saya punya kamar sendiri di kantor sekolah. Sehingga intensitas saya ketemu mereka kalau ada perlu saja. Kalau tidak perlu saya tidak akan ketemu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, ya, saya takut sama Allah. Ya. Kalau pegangan kita takut sama Allah tidak akan terjadi Bapak Ibu. Hanya orang yang tidak takut sama Allah. Kenapa? Kalau kita cuma takut sama manusia, kita bisa bohongi manusia. Tapi kalau takut sama Allah, di mana kita mau sembunyi bermaksiat untuk Allah tidak tahu. Insya Allah saya jamin aman di sini Bapak Ibu. Tapi seaman-amannya Bapak Ibu, anaknya Bapak Ibu yang susah diatur. Saya kalau santri putra sudah salaman, saya doakan barakallahu laka ja'alaka hafidhal Quran. Yang putri bilang, Ustadz kita juga mau didoakan. Sudah saya doakan, jangan salaman. Ustadz mau salaman. Bagaimana nih? Saya bilang lapis tanganmu baru ke saya. Ya, lapis. Kalau saya tidak ladeni nanti bilang, kenapa santri putra didoakan kami tidak? Sudah saya bilang saya doakan tanpa salaman. Enggak Ustadz, afdolnya salaman. Lapisi tanganmu. Kemarin saja, tadi malam saya kasih pembinaan untuk santri. Santri lama datang. Ustadz kita juga mau salaman. Nggak usah salaman, saya doakan. Nggak afdol kalau tidak cium tangan. Mati mak. Jadi itu yang bikin repot Pak. Bayangkan kemarin saja santri putra putri 150. Kalau habis pengajian malam Jumat sholat isya mereka mau salaman, sudah habis nasi di dapur baru selesai saya salaman. Begitu habis salaman cari makan, Bude bilang sudah habis. Ya. Ini tambah lagi 100 ini 250. Ya. Dan minta didoakan. Ya.
Barakallahu laka wa ja'alaka hafizal Quran. Barakallahu laka wa ja'alaka hafizal Quran. Saya harus ulangi kata-kata itu 250 kali, Bu. Karena kalau saya tidak ulangi, Ustaz, tadi saya tidak dibacakan yang itu dibacakan. Baca terus. Begitu baca selesai, ayo sudah selesai. Keluar saya ambil piring ke dapur, sudah tutup di dapur. Ya. Tidak dipaksa. Yang mau salaman silakan, yang tidak mau juga tidak ada masalah. Tidak ada bilang, oh kamu tidak mau salaman nanti tidak. Yang merasa harus salaman tetap dilapisi, saya doakan. Tidak salaman pun insya Allah doa. Tidak ada pembina sini yang tidak doakan anak. Kenapa? Suksesnya anak Bapak Ibu itu itu adalah bentuk kami sukses membina di sini. Ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ya. Saya tidak tahu ini pondok ini, ya, yang saya bilang mungkin berkah dari Allah. Ya, berkah dari Allah. Ya, kemarin waktu kita cerita-cerita karena kebetulan kepala madrasahnya juga guru di Darul Fikri. Saya tanya Pak Yusbani sudah berapa yang daftar? Sudah 3. Sudah 3. Dia tanya di pondok berapa Ustaz? Sudah 80. Yang lain baru 3, kita sudah 80. Padahal kita tidak promo kemana-mana Bapak Ibu. Cuma di antara grup saja kita saling lemparkan ke teman-teman, ke orang tua sampaikan ke teman. Ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya sampaikan. Saya jamin Bapak Ibu, saya jamin, saya garansi hari ini saya bicara, saya garansi 3 bulan Bapak Ibu bantu saya supaya anaknya betah di sini. 3 bulan Bapak akan lihat perubahan yang besar. Saya kasih garansi 3 bulan. Yang penting anaknya betah. Dan kita bikin bagaimana anaknya betah. Ya. Ada kemarin sambil saya naik. Betah Ustaz, senang di sini, senang. Ya. 3 bulan. Ada yang kemarin habis saya pengarahan lewat di depan saya. Ya. Saya bilang tunggu. Bulan berikut engkau akan tunduk-tunduk. Belum masuk masih lihat begitu. Ya. Kalau sudah di sini. Karena di sini akhlak Bapak Ibu. Ya, saya selalu sampaikan dimanapun bahwa di sini bukan yang utama cerdas pintar, bukan. Yang pertama akhlak dulu Bapak Ibu. Kenapa? Tidak ada gunanya kita kasih pintar anak kalau akhlaknya tidak baik. Jadi akhlak dulu kita bina. Nanti kepintaran menyusul. Sebab kalau mereka pintar akhlaknya tidak baik, gurunya pun ditipu, kiainya pun ditipu. Saya sudah sering kasih contoh. Coba lihat kalau anak pintar. Ayo sholat subuh. Dia ngantuk. Ya. Kemudian berputar. Karena pintarnya dibilang halangan Ustadz. Nah. Pasti dia tahu tidak mungkin Pak Ustadz periksa. Kan? Itu saking pintarnya itu. Sudah. Biar. Tapi kalau akhlaknya baik, dia tidak mungkin bicara begitu. Ya. Dia tidak mungkin. Dan tanya sekarang angkatan kedua, angkatan ketiga itu tidak ada lagi yang tipu-tipu begitu. Ya. Saya waktu ngajar di Jakarta, Pak Kiai saya bilang hati-hati dengan anak-anak. Jadi sudah ada tanda-tanda anak-anak yang nakal-nakal itu kalau bilang haid, suruh ustazah periksa. Kenapa? Banyak tukang tipu. Disuruh ngaji, store hafalan. Ustaz saya tidak store, kenapa? Halangan. Baru 1 minggu halangan lagi, halangan apa terus? Ya, setiap disuruh setor, setiap disuruh sholat, halangan. Dia tahu, kenapa? Ya Ustadz kan tidak tahu siklus haid. Ya, dipakai saya bilang, pokoknya kalau lihat anak-anak dicurigai, suruh ustaznya periksa. Jangan ustadznya yang periksa. Nah. Sini tidak ada Bapak Ibu. Insya Allah 3 bulan. 3 bulan kasih saya garansi akhlaknya, ya. Soal ilmunya insya Allah nanti kita akan. Bapak Ibu saya kira ini sementara yang perlu saya sampaikan. Karena insya Allah setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan prospek ke depan. Prospek pembangunan ke depan. Karena kita lari terus ini Bapak. Ya, lari terus. Kecuali kalau kita stop. Kalau kita sepakat stop dulu sanawiyah. 2 tahun, 3 tahun baru kita buka ali. Oh enak. Mulai ongkang-ongkang kaki kita semua yayasan tidur nyenyak ini.
Tapi kalau Bapak Ibu punya tuntutan Aliyah harus dibuka tahun depan, berarti Pak Irjani, Pak Haji Tahir, Pak Haji Rahman, saya sudah tidak boleh tidur terlalu nyenyak-nyenyak. Selalu berpikir ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Paling enak kalau kita disepakat tahun ini, di tempat ini 3 tahun kita stop dulu, sehingga ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, jadi masuk santri baru kelas 3-nya wisuda keluar. Enak Pak. Ini tidak ada. Kita masih terima keluar tidak. Jadi kerannya belum terbuka, airnya masuk terus. Akhirnya meluap kemana-mana. Kecuali sekali, saya kalau kita sepakat orang tua santri, keluarga besar Dede Ibu Kicenrawasi, kita stop dulu penerimaan lanjutan aliyah, cukup sanawiyah saja, maka insya Allah aman sudah. Kenapa? Sudah ada asramanya semua. Yang baru bagaimana? Ya keluar, yang tamat keluar, masuk, ada asrama. Tapi kalau kita buka aliyah, asrama yang ada sanawiyah, aliyah harus dibikinkan asrama, aliyah harus dibikinkan kelas. Makanya Bapak Ibu, ada yang solusi paling gampang apa? Masjid ini saya selesai. Karena kalau masjid jadi ini fungsinya 2. Yang pertama, dia bisa jadi ruang kelas, bisa jadi ruang ibadah. Ya. Coba Bapak Ibu kemarin yang ikut sholat di musola, sudah tidak muat itu Bapak Ibu. Coba lihat. Yang kemarin ikut sholat berjamaah di musola sudah tidak muat. Sekarang kita bagi laki di dalam, perempuan di luar. Cuma masalahnya kalau laki-lakinya terlambat, tidak bisa lewat karena perempuan, dia harus lewat di depan safnya perempuan. Apalagi kalau ada tamu. Kalau ada tamu mau masuk, bagaimana dia mau masuk sedangkan sudah penuh safnya. Terkadang kasihan sudah penuh sekali. Ya. Makanya saya bilang, mari sama-sama. Ini rumahnya Allah, rumahnya bukan rumah saya, bukan rumahnya yayasan, bukan rumah pondok, bukan. Ini rumah Allah yang mau kita bangun. Saya optimis, tapi kalau Bapak Ibu tidak merasa dititipi Allah, maka tidak jalan juga. Mari kita merasa bahwa kita semua sudah dititipi Allah untuk ini. Ini Bapak Ibu kalau jadi Bapak Ibu amal jariahnya bukan cuma di sholatnya, tapi ketika dipakai ngaji, dipakai belajar, dipakai baca Quran, Bapak Ibu ngalir. Bukan cuma 5 waktu Bapak Ibu ngalir amal jariahnya, tapi ketika dipakai baca Quran, maka Bapak Ibu mendapatkan pahala dari itu. Sebab itu mari Bapak Ibu, ini bukan masjid pemerintah, ini bukan masjid satu orang, ini masjid rumahnya Allah yang yakin pasti akan jadi. Ya, jadi mari kita sama-sama wujudkan. Ya, ndak usah dulu kita ya gambar yang ada, ndak usah dulu. Bagaimana bisa naik, kemudian kita bisa cor, ada atapnya. Insya Allah anak-anak sudah aman ngaji, sudah aman sholat. Ya, caranya Bapak Ibu ini saya sampaikan di angkatan ketiga. Ya, angkatan 1-2 kemarin waktu taklim kita sudah sepakati. Jadi orang tua yang pergi sholat Jumat ndak usah bawa uang. Kenapa? Masjid di Nabire sudah kaya semua. Tidak ada yang mau dibangun. Kemarin saya ceramah khutbah Jumat di Wonorejo, saldonya 800 juta. Masjidnya sudah tidak tahu apa yang mau dibangun. Jadi apa? Kalau Bapak Ibu sholat di Masjid Wonorejo bawa uang, belum jadi amal jariah. Kenapa? Tertampung di saldo. Kenapa tertampung di saldo? Ya enggak tahu apa mau dibangun. Masjidnya sudah jadi. Ya, dapat 800 juta, kemudian pemasukan Idul Adha kemarin 45 juta. Tambah lagi. Ya. Kalau di sini Bapak Ibu, begitu Bapak nyumbang langsung jadi semen, langsung jadi besi. Jadi kita sepakati bagaimana? Keluarga besar Dede Ibu Kicenrawasi ketika pergi sholat Jumat, berapapun laki-laki di keluarganya Bapak Ibu yang pergi sholat Jumat, tidak usah bawa uang. Bikin celengan di rumah, taruh di situ, insya Allah minggu terakhir taklim orang tua bawa ke sini, langsung jadi semen. Kan tidak berat itu. Kenapa tidak berat? Ya memang Bapak Ibu kalau sholat Jumat bawa uang. Cuma kita mau tepat sasaran sekarang. Kenapa Bapak Ibu? Insya Allah kalau ini jadi, yang sholat itu sebanyak santri. Subuh 250. Mungkin di masjid lain cuma
80-70 saja orang yang sholat. Di sini sudah pasti Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau tidak sholat subuh diguyur air. Ya, tidak mungkin tidak sholat. Tidak mungkin sholat di kamar. Karena sholat di kamar digebukin supaya lari ke masjid. Pasti sholat di sini. Jadi kalau ini jadi santrinya 250, maka setiap sholat Bapak Ibu, waktu sholat Bapak Ibu dapat pahala 250. Dan jamaahnya tidak pernah berkurang. Kalau di masjid lain masih mungkin berkurang, Pak. Di sini tidak berkurang. Kenapa? Jangankan masuk sholat, 1 jam sebelum sholat sudah diumumkan siap-siap ke masjid. Sepakat? Ayo sepakat, ini gampang, solusi gampang. Ya, jadi nanti kita taklim, saya sampaikan untuk angkatan ketiga. Di sini jadwal kunjungan nanti kalau sudah normal, ini minggu ini saya masih izinkan Bapak Ibu datang tiap hari untuk jenguk anaknya, mengurus barang-barangnya semua, termasuk nanti untuk yang putra 1 minggu setelah ranjang masuk saya masih izinkan Bapak Ibu untuk bolak-balik ngurus ranjangnya, pakaiannya. Kalau putri karena ranjang semua sudah ada, saya kasih waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu tidak boleh lagi berkunjung ya ke sini. Tunggu minggu terakhir bulan ini baru berkunjung ke sini. Ya, setelah kita berkunjung, bawa mie itu kotak yang Bapak Ibu bikin di rumah uang Jumatan itu, bawa ke sini, kita taklim, ketemu anak, dapat ilmu di pondok, dapat amal jariah dari uang Jumatan yang Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini bukan cuma orang tua santri. Seluruh pengurus yayasan sudah dipotong, Pak. Semua pengurus yayasan sudah mendaftarkan dirinya. Ya, bahwa tiap bulan dipotong, ada yang dipotong 200.000. Berarti 4 Jumat 50.000, 50.000. Kasihan, sudah tidak digaji, dipotong lagi. Ya. Kalau pengurus yayasan mau korban, masa Bapak Ibu tidak mau korban? Toh anaknya Bapak Ibu yang pakai. Ya, mari kita sepakat. Tadi ada yang bisik-bisik, Ustadz, bagaimana kalau Ustadz lempar sorban? Saya kalau lempar sorban Bapak Ibu, hampir semua masjid yang suruh saya penggalangan dana itu dapat banyak. Tapi saya bilang tidak usah nih. Kenapa? Kasihan ada orang tua yang baru daftar anaknya mungkin berat. Taruh saja kotak di situ. Ya, jadi ada kotak 2 Bapak Ibu, berapapun Bapak masuk. Tapi insya Allah tidak ada 1 rupiah pun yang lari salah. Semua yang masuk situ jadi semen, jadi besi, jadi pasir, dan insya Allah kita berharap 1 tahun ke depan, paling lama 6 bulan mungkin kita sudah lihat ada tanda-tanda. Bapak Ibu mungkin tengok ke kanan, baru besi, besi, besi. Ya, belum jadi masjid sudah makan korban itu, Pak. Ya, sudah makan korban itu. Ya, tapi alhamdulillah itu Allah jaga. Bapak Ibu bayangkan bagaimana kaki tertembus besi kayak begitu itu. Itu nakalnya santrinya, anaknya Bapak Ibu itu. Ini waktu jadi kolam mereka lihat, oh ada kolam air, dia tidak tahu ada besi di bawah. Lompat dari atas, tembus itu besi di kakinya. Tapi alhamdulillah anaknya sudah main bola sekarang. Sudah main bola. Jadi kalau Bapak Ibu tengok kok besi-besi, itu mau disambung itu. Itu mau disambung itu. Sambungnya pakai apa? Pakai besi. Besinya dari mana? Dari Allah. Yang Allah titip di toko besi. Ya. Allah titip di toko besi, tinggal kita ambil. Ya, jadi datang saja ke toko bangunan bilang, oh ini besinya Allah. Ya. Ambil. Oh dikasih Pak itu. Dikasih. Jadi datang saja ke toko bangunan. Oh ini Pak Ustadz ini bilang besinya Allah, saya mau ambil. Ambil. Insya Allah nota nyusul. Bilang saja begitu. Ya, ini besinya Allah, saya mau ambil. Ambil. Ya. Cuma notanya jangan dibawa ke sini. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi insya Allah saya berharap sebagai pimpinan, saya tidak bisa berbuat sendiri. Semua kita kerjasama, semua harus kompak. Tidak ada yang merasa lebih, semua harus merasa bagian. Tidak ada yang berbuat kemudian berkata saya tidak ada di sini, tidak boleh. Ya, semua kita berkata bahwa apa yang kita buat adalah karya kita yang kita akan persembahkan di hadapan Allah untuk meminta surganya Allah. Jadi jangan mau surga tapi tidak ada karya. Insya Allah karya kita ini kita akan bawa
dan kita bilang, ya Allah, semoga karya untuk agamamu di dunia Engkau berikan ridho dan surgamu. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lahir dan batin. Insya Allah kita akan sama-sama mencetak anak-anak yang akan menjadi intelektual Islam di Kabupaten Nabire. Apalagi Nabire sudah jadi Papua Tengah, ibu kotanya di sini. Sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Ya, saya bercanda sama anak-anak. Kalau Anda mau jalurnya umum, saingannya sama orang asli. Tapi kalau Anda jalurnya agama, sainganmu tidak ada. Ya. Kenapa? Yang asli agamanya beda. Jadi kalau jalurmu agama, sainganmu tidak ada. Tapi kalau kamu mau jalur umum, yang diutamakan yang lain dulu. Tapi kalau agama, insya Allah, ya apalagi saya kalau ketemu dengan teman-teman tentara, polisi, Pak Wadan di Ustadz, sekarang ini penerimaan diutamakan santri. Oh, masya Allah, ya berkahnya pondok itu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan khawatir. Bapak Ibu anaknya masih SD sudah bisa cari uang itu. Ya, jadi jangan bilang, kenapa anakku ini saya tidak kirimkan uang tapi tidak pernah minta uang. Oh, mereka dipanggil Barasanji itu Ibu. Dipanggil Barasanji dikasih uang 200.000. Bayangkan kalau 1 minggu mereka Barasanji 5 kali, 1 juta mereka dapat itu Bapak Ibu. Belum kerja itu sudah dapat uang. Baru berdoa, Allahumma ya basital yadaini, sudah ada kepala kambing di depannya. Itu hebatnya anak pondok itu. Ya. Makanya anak pondok di sini Pak, Ustadz bisa kirim anak untuk Barasanji. Baru saya bilang cari anak, semua mau Pak. Kenapa? Kepala kambing, ya, kepala kambing pulang dapat amplop. Ya. Kamu kenapa tidak dikunjungi orang tua? Sudah ada uang Ustadz. Dari mana? Barasanji. Berapa kali Barasanji 1 bulan? 6 kali Ustadz. Dapat berapa? 200 1 kali. Wih, 1.200.000. Saya bilang sudah kalah-kalah tukang ojek, kamu punya gaji tuh. Ya, belajar jalan, gaji juga sudah jalan. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu berkah. Jangan khawatir, jangan khawatir. Sekali lagi, jangan khawatir. Insya Allah pegawainya Allah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini menggugah kita semua untuk berjihad bersama-sama. Kita akan kuat dengan kebersamaan. Kita akan kuat ketika kita tidak menonjolkan ego kita. Kita akan kuat ketika kita selalu bermusyawarah. Kita akan kuat ketika kita bergandengan tangan untuk mewujudkan karya besar kita di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan apa yang kita tinggalkan akan dilanjutkan oleh generasi-generasi setelah kita, dan insya Allah kita tinggal panen pahala amal jariah dari karya-karya yang kita tinggalkan di dunia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.